Halo, halo, apa kabar Anda semua? Wah, seru nih kita hari Ahad kita ketemu hari libur dan ini bersama dengan Hari Santri Nasional gitu ya. Pak Jokowi juga hadir di Hari Santri Nasional di Surabaya hari ini wajahnya sumringah. Waduh. Tapi seperti biasa Pak Jokowi ketika ditanya itu bukan urusan dia, itu urusannya para partai-partai politik. Begitu Bung Rocky. Tentu kita mesti selalu baca cara mengelak dari Presiden Jokowi. Tetapi udah jadi semacam dalil di publik tuh. Jokowi itu mau menyembunyikan keinginannya tetapi tetap terlihat. Jokowi mau mengatakan dia tidak punya ambisi, tapi dari awal ambisinya itu adalah untuk mewujudkan dinastinya. Jadi apapun yang diucapkan Jokowi itu nggak akan mempengaruhi kesimpulan rakyat Indonesia bahwa Jokowi ini sudah jadi raja, dan raja memang seringkali menyembunyikan kepentingannya karena dia tahu bahwa dia ucapkan dia nggak ucapkan, yang penting akibatnya udah berlangsung. Ya, 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 ya. Dan yang menarik itu kemarin akhirnya Gibran itu dideklarasikan oleh Golkar sebagai calon wakil presiden satu paket dengan Pak Prabowo gitu. Dan memang dia sekarang belum jadi anggota Partai Golkar karena kata Puan sendiri itu dia belum resmi pamitan dari PDIP begitu. Dan yang saya bikin terlongong-longong begitu, sebenarnya sempat saya ulang lagi berkali-kali, jangan-jangan saya salah dengar itu Pak Erlangga ketika menyampaikan pidatonya itu menominasikan Gibran itu dan minta persetujuan dari forum Rapimnas, dia menyebutkan bahwa ini memang Golkar komitmen untuk under 40 di bawah 40 tahun dan Gibran bulan Oktober ini 35 tahun dan kata dia zaman dulu di founding parent kita juga founding father yang menyebutnya begitu, itu banyak yang memimpin di bawah usia 45 tahun. Dia menyebutnya Bung Sahrir, Sultan Sahrir. Ada Bung Karno juga Bung Hatta gitu. Saya langsung teringat wajah Anda, Bung Rocky. Ya, kita tahu Syahrir menulis buku Our Struggle Hmm, dalam upaya untuk memberi pendidikan politik, dan dia mendirikan partai yang hmm, namanya Partai Pendidikan Nasional tuh. hmm, Tetapi kalau kita mau lihat reputasi Sultan Syahrir lah, jelas jauh banget lah tuh. Jadi hmm, buat apa dibandingkan itu antara Sultan Syahrir dan Gibran? Itu sama dengan saya bisa membandingkan antara air langga dan air mineral, kira-kira begitu tuh. Jauh banget ya. Jauh banget kan. Jadi cara-cara elit politik untuk mencari alasan akhirnya makin lama makin ngawur. Buat Hmm, apa nih buatkan alasan kalau orang udah tahu bahwa Erlangga didesak untuk mencalonkan Gibran, karena kalau nggak dia kena KLB kan. Sultan Yes. Syahrir nggak dalam posisi itu. Sultan Syahrir justru mengambil risiko untuk mengaktifkan politik dan membatalkan seluruh uh, rencana-rencana yang sifatnya famili di dalam politik Indonesia di awal tuh. Sultan Syahrir jelas dia mondar mandir satu Eropa, pergi berdebat di forum PBB, dan Sultan Syahrir memang nggak pernah jadi penjual martabak. Tapi saya menemukan satu kesamaan yang sebenarnya memang sedikit saya paksain ini antara Sultan Syahrir dengan Gibran. Kalau kita cari-cari, badannya sama-sama kecil, Bung Rocky, gitu. Oh, oh iya, memang Syahrir dipanggil si Bung kecil gitu, Bung kecil tapi ya, dengan betul. otak besar itu. Iya, iya, Jadi iya, Bung iya, kecil dengan otak besar, yang lain saya nggak tahu tuh apakah iya, iya. setara dengan itu. Hmm. Tapi udah terjadi semacam upaya untuk menyembunyikan maksud. Erlangga juga akhirnya kehabisan narasi itu dan Iya. mengucapkan narasi yang konyol, dan itu artinya Pak Erlangga nggak ngerti sejarah intelektual Indonesia, Hmm. sejarah ke para politisi kita itu. Jadi demi mencari selamat maka dibuatlah narasi itu. Nah itu yang mungkin kader-kader Golkar itu merasa ini ngapain nih ketua partai kita kok jadi dangkal begitu kan. Tapi Hmm. tetap kita anggap ya udah itu keputusan Erlangga, dan belum tentu keputusan Demokrat, belum tentu keputusan PAN, belum tentu keputusan PBB. Seandainya Erlangga bertanya pada Pak SBY, kita ajukan Gibran ya Pak, supaya kita ingat Sultan Syahrir itu setara dengan Gibran. Ya tentu Pak SBY yang ngerti sejarah politik mentertawakan Erlangga, apalagi Yusril yang belajar tentang sejarah konstitusi itu, yang menganggap bahwa konstitusi itu dibuat bukan untuk membanding-bandingkan orang, tapi melihat kapasitasnya di dalam kerangka kenegaraan tuh. Dan Hmm. Gibran tentu jauh betul dengan pengalaman kenegaraan Sultan Syahrir di tingkat lokal maupun di tingkat internasional. Tapi sekali lagi ini bagian dari frustrasi Golkar sebetulnya. Orang yang frustrasi dia bikin perbandingan sendiri. Jadi jangan sampai Erlangga kemudian dibandingkan dengan air mineral. Oke.
kalau PAN udah 1000% Bung Rocky dukung Zulkifli Hasan itu termasuk yang sejak awal walaupun dia tetap menginginkan Erik tapi begitu ada kata dari istana dari Paduka Istana menyatakan Gibran dia pasti akan langsung dia sendiko dawuh gitu kalau dalam bahasa Jawanya. PBB juga sudah menerima Gibran kemarin malah bertemu Gibran sudah berkunjung ke PBB. Nah, ini di situ padahal kita tahu Pak Yusril sebelumnya menyatakan cacat hukum. Dia menyatakan dia mempunyai pembelaan diri itu dan sebenarnya waktu itu langsung dia memberi penjelasan bahwa dia bicara itu dari sisi sebagai seorang akademisi lah begitu, ahli hukum. Tapi kalau sebagai partai koalisi pendukungnya Pak Prabowo, dia akan patuh dan patuh pada putusannya Pak Prabowo. Begitu kalau Yusril. Jadi clear sebenarnya di dalam kecuali Pak SBY ya. Nanti kita bicarakan soal Pak SBY. Pasti Yusril juga punya pengalaman dengan pemerintahan dan sebetulnya dalam kapasitas itu Yusril lebih berhak atau lebih berguna sebetulnya daripada Gibran. Kalau Ya. urusannya pengalaman ketatanegaraan ya dan pengalaman memimpin negara ya Yusril berapa kali jadi menteri sejak Orde Baru tuh. Tetapi poin kita selalu adalah melihat apakah betul publik menghendaki Gibran. Kan lebih penting adalah publik bukan koalisi. Kalau andainya Pak Prabowo karena alasan-alasan strategis akhirnya memilih Gibran dan tentu ada kalkulasi Partai Gerindra bahwa Gibran tidak mungkin jadi faktor penambah suara tuh. Tapi tinggal satu alasan, siapa yang sebetulnya menghendaki Gibran untuk jadi wakil presiden tuh? Ya Erlangga tentu karena tadi ya mungkin kalau nggak begitu Erlangga kena sprindik. Prabowo kelihatannya ragu-ragu tuh, tapi dia mesti terima fakta itu. Jadi sebetulnya Prabowo juga ya jujur aja karena dia anggap bahwa dia satu garis dengan Jokowi, maka apa yang diminta Jokowi harus dia lakukan. Tapi pertimbangan-pertimbangan politik, misalnya para caleg, kan bayangin misalnya kalau Gerindra misalnya harus pasang foto calegnya dan di belakangnya ada foto Prabowo dan Gibran, orang menganggap bahwa ini bagaimana ya? Foto Prabowo pasti Gibran akan elektabilitas tuh. Jadi susah secara psikologis. Mungkin orang yang pro Prabowo menganggap ya coba Prabowo aja, tapi yang lain menganggap ya tapi nggak enak itu. Nanti satu waktu mereka diolok-olok, oh ini petugas partainya Gibran itu, nggak disebut petugas partainya Prabowo. Kalau disebut petugas partai Pak Prabowo itu bangga tuh, karena ditugaskan oleh Prabowo. Bagaimana itu dianggap oleh publik, apalagi netizen suka jahil, dia crop aja tuh fotonya tuh. Di belakang caleg Gerindra ada foto Gibran, foto Prabowo mereka nggak muat di situ kan. Ya, Ini ya, kan betul. permainan-permainan Ya. akan dimanfaatkan oleh musuh-musuh politik Gerindra tuh. Jadi Ya, mesti ya. dibayangkan kejahilan-kejahilan pasca Gibran disandingkan dengan Prabowo. Ya, ya, saya langsung terbayang itu. Ada satu caleg misalnya memasang ada foto Gibran, foto Prabowo gitu. Kalau yang dilihat pertama kali Pak Prabowo itu akan menambah suaranya. Jadi begitu dilihat Gibran kan turun suaranya kan begitu. Nah, persoalannya tergantung publik bagaimana cara memandangnya. Lihat wajah Gibran dulu atau wajah wajah Prabowo dulu. Kalau lihat wajah Gibran turun, begitu lihat wajah Prabowo naik. Tapi kecelakaannya kalau dilihat wajahnya Prabowo dulu baru belakang wajah Gibran, ya berarti akan calegnya itu akan rugi gitu. Bayangkan anak muda Indonesia itu menganggap Gibran itu bagian dari olok-olok politik hari ini. Jadi Ya. sudah disebut sebagai bagian dari olok-olok. Jadi seorang caleg misalnya dia punya putri, terus putrinya bilang, Bapak kenapa sih mesti ada Gibran di belakangnya tuh? Jadi pusing juga Bapak jadi meja makan kan. Hmm. Karena milenial Indonesia yang terbiasa bermain sosial media menganggap bahwa Gibran adalah beban. Gibran bukan faktor bagi seorang caleg maupun capres. Nah ini yang kita anggap sebagai satu keadaan yang nanti akan memberantakkan elektabilitas Pak Prabowo. Tetapi saya tahu bahwa Prabowo mungkin sudah menerima itu sebagai fakta dan sudah dijanjikan bahwa nggak akan ada olok-olok semacam itu. Iya, tetapi sosial media ini kurang ajarnya lebih dari bajingan tolol sebetulnya kan. Dan mereka bisa memanfaatkan semua sudut untuk mengolok-olok Gerindra. Tapi kita ingin pastikan ya udah Prabowo udah memilih itu tuh. Walaupun kita tahu bahwa masih ada semacam dissenting opinion dari Pak SBY karena Pak SBY merasa ya saya nggak perlu terima Gibran. Itu artinya belum belum final sebetulnya tuh dan masih ada waktu sampai tanggal 25 tuh. Jadi Pak Prabowo juga masih bisa ditekan secara publik dan berubah juga pikirannya bisa saja. Karena selama masih ada sisa waktu pendaftaran tentu Prabowo membaca dengan teliti hasil-hasil survei, membaca dengan teliti makna
Gibran bagi membaca dengan teliti bagaimana milenial itu sinis pada Gerindra yang akhirnya harus ambil Gibran. Jadi Pak Prabowo pasti dalam 2-3 hari ini masih punya taktik atau strategi cadangan. Kira-kira itu. Dan kita tahu bahwa memang belum ada kesepakatan. Gibran jadi diusulkan oleh Golkar, bukan diusulkan oleh koalisi. Jadi masih banyak hal yang bisa terjadi. Oke, nah yang tidak bisa dihindari, meskipun kita juga sering sudah membicarakan sebelumnya, orang itu langsung ke konklusi karena keyakinan bahwa peluangnya Gibran dengan Pak Prabowo itu untuk menangkan Pilpres itu sangat tinggi. Bukan karena faktor Gibrannya, tapi faktor Pak Jokowinya, dan bukan faktor endorsement Pak Jokowinya, tapi faktor mesin kekuasaan yang ada di tangan Pak Jokowi begitu. Dan orang langsung jumping, kalau terjadi apa-apa pada Pak Prabowo, ini sebenarnya berkali-kali kita bicarakan, itu ya pasti akan Gibran yang akan jadi presiden. Dan orang tidak, saya kira banyak orang Indonesia tidak siap, bahkan dalam mimpi yang paling liar pun mereka tidak mau bermimpi Gibran jadi presiden di Indonesia itu gitu. Saya kira Gerindra juga menghitung itu. Tentu Pak Prabowo juga sering kali Pak Prabowo dengan bijak mengatakan usia saya ya sudah berumur tuh, tetapi pikiran saya masih kayak anak muda. Itu justru yang diinginkan oleh anak-anak muda tuh. Yang penting pikirannya anak muda. Tetapi kalau ada hambatan secara fisik kesehatan, kan juga ide tentang kemudahan Pak Prabowo secara ini juga akan berhenti gitu, atau berkurang gitu, sehingga orang berpikir tadi seandainya Pak Prabowo dalam keadaan tidak sehat lalu sesuatu terjadi dan Gibran akhirnya dimunculkan, lalu orang merasa ini mau ngapain nih kita dipimpin oleh Gibran. Jadi semua hal yang buruk sebetulnya harus dibicarakan. Bukan kita ingin menghalangi Gibran, tapi kita ingin memberitahu publik bahwa konsekuensinya panjang itu. Ya. Apalagi misalnya kalau Gibran terpilih lalu PDIP tetap kesel lalu dicarikan cara untuk menghalangi seluruh program Pak Prabowo di kabinet nanti, lalu berantakan lagi kan bagaimanapun PDIP itu tetap akan kuat di parlemen. Mungkin saja Ganjar kalah tapi suara PDIP akan kuat. Demikian juga Demokrat tuh. Mereka yang membaca gimmick dari Pak SBY hari ini, atau Pak SBY yang masih menarik batas dari Gibran, itu menganggap bahwa Demokrat memang tidak menginginkan Gibran tuh. Jadi Demokrat nanti juga akan dapat limpahan suara justru karena menolak Gibran. Itu masalahnya kan. Jadi semua partai yang menolak Gibran itu pantas tambah semua tahu bahwa Gibran akan memerosotkan elektabilitas partai itu. Jadi satu-satunya cara kita menganalisis, mungkin ada kepercayaan Prabowo bahwa mesin politik Gerindra dan mesin politik Jokowi itu akan bersatu. Tapi jangan lupa bahwa mesin-mesin politik itu bersatu di awal kalau ada semacam ide baru tuh, ternyata idenya lama, yaitu Gibran. Jadi sekali lagi juga Gibran mungkin cemas-cemas berharap-harap, tapi dia cemas. Bagaimana kalau dia merosot, maka reputasi politik dia sebagai anak muda itu berhenti. Dan Erlangga nanti akan bilang bahwa akhirnya Gibran memang bukan setara dengan Sultan Syahrir. Ya, dan kita bayangkan begini ya, di parlemen nanti, katakanlah kita asumsinya dengan segala kekuatan Jokowi itu menang pasangan Prabowo Gibran. Tapi oposisi kan akan menjadi sangat kuat sekarang ini. Ada tadi PDIP jelas sangat kuat. Nanti ada di koalisi Indonesia, koalisi perubahan, di situ ada PKB, ada Surya Paloh. Surya Paloh pasti juga akan jadi oposisi, pasti Nasdem gitu. Ada PKS. Itu kan luar biasa sekali itu. Bayangkan itu pemerintahan dan kemudian yang jadi presidennya adalah Gibran gitu. Bagaimana dia menghadapi oposisi-oposisi itu? Itu yang kita udah prediksi tuh. Kalau terjadi sesuatu, bahkan ketika Pak Prabowo memang berkuasa, Gibran wakil presiden, tetap oposisi akan mengacak-acak Gerindra atau kabinet Prabowo, bukan karena Prabowo-nya, tapi karena Gibrannya itu. Dan orang masih ingat bagaimana kita menghadapi situasi-situasi sulit dan tiba-tiba ada tokoh yang muncul. Dan sekarang kalau situasi sulit yang sama yang muncul ada Gibran, itu artinya makin sulit situasinya kan. Jadi tetap bangsa ini punya ingatan historis bahwa ketika Bung Karno ada kesulitan, ada Pak Harto tuh. Ketika Pak Harto ada kesulitan, ada Pak Habibie itu. Ketika Pak Habibie ada kesulitan, terjadi reformasi karena Pak Habibie berupaya untuk mengendalikan diri dan nggak mau punya ambisi. Jadi wisdom di kita sebetulnya tumbuh dengan baik. Tiba-tiba ada soal yang sifatnya elementer atau nggak ada poin sebetulnya, tiba-tiba Gibran masuk di situ. Dan publik masih melihat bahwa ini keluarga Pak Jokowi ini betul-betul tamak secara kekuasaan. Jadi bayangkan Gerindra akan hidup dengan sinisme semacam itu terus-menerus. Selama 5 tahun kalau Pak
Pak Prabowo jadi presiden misalnya, itu orang akan ingat bahwa ada seseorang di situ yang sebetulnya tidak etis kan adanya dia di situ. Selama Presiden Jokowi masih berkuasa, istilah tidak etis itu atau semacam sinisme publik bisa dikendalikan lewat media massa. Tapi kalau Pak Jokowi udah nggak berkuasa, ya udah Gibran itu jadi olok-olok baru lagi dan Gibran akan dapat sinyal buruk pada dirinya dan itu akan mempengaruhi perkembangan jiwa dari anak ini nih. Jadi akan dirusak sebetulnya oleh keadaan nanti. Itu yang kita bayangkan. Jadi kita sebetulnya berupaya untuk memitigasi keadaan pada akhirnya kita akan lihat bagaimana politik ini menjadi dangkal dan kedangkalan itu orang akan tanya tanggung jawab siapa? Ya Gerindra pasti itu. Tapi Prabowo juga akan bilang ya udah karena itu adalah tuntutan publik, maka untuk sementara ya saya terima sebagai fakta bahwa Gibran adalah wakil presiden saya. Tetapi gangguan itu akan berlangsung terus selama 5 tahun. Apalagi tadi itu oposisi bekerja serius untuk mendongkel Prabowo dan itu bisa terjadi setiap saat. Karena kekuatan opini publik hari ini tidak lagi didasarkan pada elektabilitas, tapi pada etikabilitas. Dan orang melihat bahwa tidak etis adanya Gibran di situ. Ya, dan tanda-tandanya, tapi nanti kita akan bahas untuk perbincangan berikutnya ya. Tanda-tandanya kalau nanti oposisi menguat itu, saya kira Demokrat pasti akan bergabung juga dalam kubu oposisi. Tanda-tandanya jelas ke situ ya, Bung Rocky ya. Iya, itu dari awal kan apa namanya Pak SB atau Demokrat akhirnya terpaksa mesti memilih Gerindra sebagai partner koalisinya karena ditolak oleh PDIP kan. Nah Ya, kalau Pak SB misalnya menganggap oke dia nggak perlu datang ke Gerindra, ya dia nggak akan ikut pemilu 2029 karena yes. begitu aturannya. Jadi Ya, Pak SB mesti menahan diri sebetulnya ya. untuk mengucapkan sesuatu yang bakal makin menghilangkan elektabilitas dia. Jadi saya kira Pak SBY fokus pada legislatif daripada Ya. pada eksekutif, lebih fokus pada caleg-caleg dia daripada berupaya untuk nyari sensasi sama-sama dengan Pak Prabowo. Nah ini juga akan menyebabkan ya psikologi Pak Prabowo juga akan sedikit kurang enak itu karena menganggap kok SBY tidak sempurna ya mendukung dia. Itu konsekuensinya dengan memasang Gibran. Yes, oke. Nanti kita akan bahas ya soal ini ya. Baik, terima kasih, Bung Rocky. Oke, Yes. yes, salam 0%.